Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kita muliakan al-ustadz, guru-guru kita, para imam Masjid Miftahul Jannah, terusnya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak kami, anak-anak soleh dan soleha yang kita sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, bersama kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat buat kita, utamanya sampai pagi ini pada subuh kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan di hari yang mulia, di tempat yang mulia. Keikhlasan untuk kita sama-sama belajar di sini insya Allah akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita hadiahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bahasan kita hari ini bukan tentang perang, karena ada permintaan dari emak-emak untuk membawakan materi tentang perempuan. Kalau udah bicara ras terkuat di dunia ini, kita nggak berani. Guru kita Ustaz Haji Fauzi Hafiz bilang, emak-emak jangan dilawan. Maka kami sebulan lebih nyusun materi menampilkan perempuan yang pas untuk kita diskusikan pagi ini. Tentu saja pilihannya jatuh pada sosok wanita paling mulia yang pernah ada di muka bumi. Kita akan diskusikan tentang kisah cintanya. Kisah cinta yang harmonis dari Siti Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah. Kisah cinta Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mengajak kita membayangkan kehidupan 1400 tahun lebih yang lalu di satu kota namanya Mekah. Saat itu kita semua maklumi kota ini keras, kota dagang, kota khalifah. Namun saat itu masa jahiliyah. Penghargaan terhadap manusia ditentukan dengan harta yang dia miliki. Manusia dijadiin komoditas, terutama perempuan, bukan kelas 2, tapi nggak dianggap. Beberapa suku bahkan malu dan membunuh kalau lahir anak perempuan. Terus istri mereka juga bisa digilir. Nauzubillah min dzalik. Tapi tidak demikian dengan sosok yang satu ini, Khadijah. Dia tidak hanya cantik, tentu saja. Khadijah memiliki kemuliaan akhlak. Ia juga dikenal dengan gelar At-Thahirah, wanita suci yang terjaga kehormatannya. Yang kita bahas Khadijah ini sebenarnya kita semua pun tahu dia adalah saudagar besar. Hartanya melimpah. Kafilah dagangnya berjalan sampai ke Syam. Syam itu dari Mekah jaraknya kurang lebih 1300 km. Dengan keistimewaan Khadijah, dapat diduga banyak sekali lelaki terpandang dari Quraisy ingin menikahinya. Namun semua lamaran itu ia tolak. Karena Khadijah tidak mencari lelaki yang paling kaya. Ia sedang menunggu lelaki yang jujur. Sementara di kota yang sama hidup seorang pemuda yatim. Namanya Muhammad bin Abdullah. Memang ia tidak memiliki kekayaan, namun seluruh kota mengenalnya dengan satu gelar. Al-Amin, iya, orang yang paling dipercaya.
Satu hari Khadijah mendengar tentang pemuda ini dan penasaran. Ia meminta Muhammad untuk memimpin kafilah dagangnya menuju Syam. Singkat cerita, Nabi Muhammad, saat itu belum Nabi, Muhammad menerima tawaran ini, dan di perjalanan ia bersama dengan asisten dari Khadijah namanya Maisarah. Maisarah melihat sesuatu yang luar biasa dalam hal Muhammad berdagang. Dia berdagang dengan jujur, tidak nipu, tidak mengambil keuntungan yang haram. Dan kafilah itu pulang dengan keuntungan besar. Namun bagi Khadijah, bukan itu yang paling menarik. Justru yang paling berharga adalah akhlak Muhammad. Tingkah laku, budi pekerti dari Muhammad yang sangat menyentuh hati Khadijah. Belum radhiyallahu anhu. Sehingga Khadijah membeli Muhammad. Lazimnya laki-laki yang melamar perempuan. Begitu juga di Mekah. Namun bagi Khadijah enggak. Dia enggak mau nunggu lama-lama nanti diambil orang. Beliau mengutus Nafisah. To the point, Nafisah bertanya kepada Muhammad. Ini tertulis dalam kitab Al-Tabaqat Al-Kubra. Wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah? Tanya Nafisah. Aku tidak memiliki harta untuk menikah, jawab Muhammad. Dialog berikutnya Nafisah berkata, bagaimana jika ada perempuan mulia yang ingin menikah denganmu? Siapa? Tanya Muhammad. Khadijah, kata Nafisah. Muhammad merenung sejenak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bayangkan perempuan paling terpandang di Mekah memilih seorang pemuda yatim yang tidak memiliki apa-apa. Muhammad saat itu usianya 25 tahun, sementara Khadijah 40 tahun. Beberapa riwayat menyebutkan beliau lebih muda dari itu. Namun, cinta mereka tidak diukur oleh usia, Pak Haris. Tidak diukur oleh usia. Cinta mereka diukur oleh kemuliaan hati. Mereka menikah. Dan ada satu fakta yang sangat indah dalam sejarah nasab mereka. Pada Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, karya Ibnu Ishaq, Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Sementara Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Dan nasab keduanya bertemu pada leluhur besar Quraisy, Qusay bin Kilab. Yang garis keturunannya bersambung hingga kepada Nabi Ismail bin Ibrahim, anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Artinya adalah pernikahan ini bukan hanya pertemuan dua hati, tapi juga pertemuan dua nasab mulia dari keluarga besar Quraisy. Masya Allah. Selama 25 tahun pernikahan, Rasulullah tidak pernah menikah perempuan lainnya, kecuali hanya Khadijah. Dan di rumah itu lahir anak-anak mereka. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah dan Abdullah. Dan kita tahu dua putra mereka wafat ketika masih kecil. Nah ini dia. Pada setiap kesedihan datang, Khadijah selalu menjadi penenang hati Rasulullah. Ia bukan hanya sekedar istri, ia adalah rumah bagi jiwa Nabi. Satu malam, kita tahu semua kisah ini, Rasulullah menyendiri di Gua Hira.
berkhalwat ya istilahnya ya. Benar Gus ya? Di sana malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. Rasulullah pulang dengan gemetar. Beliau berkata, Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan kepada siapa beliau berlari? Kepada Khadijah tentunya. Khadijah memeluk beliau dan berkata, tidak, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong orang yang lemah, memuliakan tamu, dan membantu orang yang kesulitan. Bukhari dan Muslim. Pada malam itu, ketika dunia belum mengenal Nabi, Khadijah sudah beriman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saat itu pun tiba ketika Khadijah wafat. Tahun itu dikenal sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Pada penguburannya, pengkebumiannya, Rasulullah sendiri yang turun ke dalam kuburnya di Jannat Al-Mu'alla. Para sahabat melihat Rasulullah berdiri lama di sisi kubur itu. Diam. Seolah sebagian hati beliau ikut terkubur di sana. Namun sebelum Khadijah wafat, datang kabar dari langit. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, sampaikan salam kepadanya. Sampaikan salam dari Allah kepada Khadijah. Dan kabarkan kepadanya sebuah rumah di surga. Rumah dari mutiara. Yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Dan tidak ada kelelahan. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Para ulama mengatakan Allah memberi Khadijah rumah yang tenang di surga. Kita tahu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena sepanjang hidupnya Khadijah telah memberikan ketenangan bagi Rasulullah. Dan bayangkan satu hal ini, ketika Khadijah memilih Muhammad, Muhammad hanyalah seorang yatim. Ia belum menjadi nabi. Namun Khadijah melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia lain. Ia melihat kemuliaan hati. Dan karena cintanya itu, ia menjadi perempuan pertama yang berdiri di sisi kenabian. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jika hari ini miliaran manusia berlawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingatlah satu hal. Pada malam pertama kenabian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gemetar, ketika dunia belum percaya, ada satu perempuan yang memeluk beliau dan berkata, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Perempuan itu bernama Khadijah. Demikian, terima kasih. Maaf atas segala kekurangan. Sama-sama kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima kasih. Ya.